Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Ini pertemuan kita yang kedua bersama channel Makin Pintar. Hari ini kita masih belajar tentang tema 1 ya, masih tentang yang kemarin, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tapi ini kita fokus pada pertemuan yang kedua, kita melanjutkan yang kemarin ya. Nah, ini masih ingat dengan yang ini tentang ciri-ciri makhluk hidup ya. Ini kemarin kita sudah bahas tentang ciri-ciri cicak, kemudian ciri-ciri ikan ya. Ini ada gambar anak-anak juga. Ya, ini salah satu ciri makhluk hidup kemarin sudah kita bahas yaitu bergerak ya. Bergerak ya. Nih, salah satu cirinya ya. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki, berlari juga ya. Ikan berenang menggunakan sirip. Kemudian cicak merayap di dinding ya. Kemudian juga ada burung yang terbang menggunakan sayapnya. Nah, kalau tumbuhan, dia bisa juga bergerak, tapi menggunakan bantuan angin. Karena tumbuhan kan tidak bisa berpindah tempat dengan sendirinya, ya. Kita lanjut ke ciri-ciri makhluk hidup yang kedua, yaitu bernapas, ya. Bernapas. Ya, ini ciri-ciri yang kedua ya. Anak-anak sudah tahu kemarin, diingat ya ciri-ciri makhluk hidup. Nah, makhluk hidup dapat bernafas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insang. Nah, insang itu ini nih yang di belakang kepalanya. Ya, anak-anak tahu ya, kalau nanti pas ibunya membeli ikan untuk dimasak, boleh tuh anak-anak lihat insangnya. Ya, kalau paru-paru ini nih dua ini anak ya. Nah, untuk alat pernafasan hewan-hewan lainnya, kalian nanti bisa cari tahu sendiri di rumah. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup yaitu tumbuh, ya. Tumbuh. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Anak-anak ketika baru lahir pasti masih bayi seperti ini, sangat kecil ya. Tangannya mungil, kakinya mungil. Kemudian seiring bertambahnya waktu dan usia, anak-anak menjadi balita seperti ini ya. Semakin besar, tangannya semakin besar, tubuhnya semakin tinggi, kakinya semuanya semakin besar. Ini lanjut lagi, misalkan sudah PAUD ya, misalkan sudah PAUD, bertambah tinggi lagi, bertambah besar lagi. Sudah SD, sudah SMP, SMA, tambah tinggi lagi semakin dewasa, badan kita semakin besar, mengalami tumbuh dan berkembang. Begitu juga dengan hewan, ya. Ini ada contohnya nih ayam. Tadinya telur, ya kan? Kemudian dia menetas menjadi ayam yang masih sangat kecil, kakinya kecil, tubuhnya kecil. Ini belum bisa kita konsumsi, belum bisa kita makan. Kemudian ini semakin besar. Nah, ini menjadi ayam jago yang sudah dewasa. Jadi semakin bertambahnya waktu, makhluk hidup itu semakin bertambah bentuknya, tubuhnya semakin besar ya. Lanjut, ini makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ini ya, ada dua ya cara berkembang biak itu dengan cara melahirkan. Nah, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur ya. Ini contohnya bertelur itu ayam, kemudian ada bebek atau yang lainnya ya. Kalau yang melahirkan ini contohnya manusia ya. Kemudian ada juga hewan yang
berkembang biaknya dengan cara melahirkan juga. Nanti anak-anak cari tahu ya. Selanjut lagi, makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Ya, bayangkan jika anak-anak tidak makan dan tidak minum, pasti badannya lemes, lama-lama juga kita kekurangan zat. Kemudian makhluk hidup itu ya nggak bisa hidup tanpa makanan dan air ya. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Kalau manusia perlu tumbuhan dan hewan ya, kita kan memakan hewan beberapa yang memang hewan itu untuk dikonsumsi. Seperti ayam, contohnya ya, sapi, terus kambing, dan lainnya ya. Kemudian apa tadi? Manusia memerlukan tumbuhan, ya, tumbuhan. Banyak sekali tumbuhan yang kita makan, sayur mayur yang kita makan setiap hari, ya. Kemudian ini, sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Ini contohnya nih, ya. Hewan memakan rumput-rumputan, ya. Kemudian kalau tumbuhan ini makan apa mereka? Mereka makanannya itu air ya. Kemudian pupuk-pupuk ini juga itu sebagai makanannya tumbuhan. Kita lanjut lagi. Nah, apakah tumbuhan memerlukan makanan? Ayo, perlu tidak? Jawabannya kita isi bersama ya. Perlu ya. Jawabannya perlu makan. Tumbuhan juga perlu makan, kan tumbuhan juga makhluk hidup. Kemudian ini, apakah makanan untuk tumbuhan? Yang tadi, makanan untuk tumbuhan adalah air, ya, dan karbon dioksida. Ada juga tumbuhan itu memerlukan pupuk, ya. Ini. Kemudian, bagaimana sih ya caranya tumbuhan itu makan? Caranya gimana, ya? Kalau tumbuhan makan itu ada suatu proses yang disebut fotosintesis. Ini fotosintesis. Ini proses makannya tumbuhan, ya. Proses pengolahan makanan pada tumbuhan disebut fotosintesis, ya. Bahan untuk membuat makanan adalah air dan karbon dioksida. Bahan-bahan itu diperoleh dari tanah, ya. Pengambilannya diserap tumbuhan melalui akar. Sedangkan karbon dioksida diperoleh melalui mulut daun dan lubang kecil yang ada pada batang gitu ya. Misal ini tumbuhan nih. Ini ada daunnya, ya kan? Anggaplah begini. Kemudian ini ada akarnya. Dia menyerap juga dari akar, dari batangnya, dan dari daunnya, ya. Fotosintesis hanya terjadi pada tumbuhan yang berdaun hijau. Hal ini karena daun tersebut memiliki klorofil atau zat hijau daun. Klorofil diperlukan untuk proses pembuatan makanan. Klorofil bertugas untuk mengikat cahaya. Makanya kalau tumbuhan ini memerlukan matahari ya, perlu matahari nih. Makanya tumbuhan itu lebih bagus, misal menanam bunga lebih bagus yang terkena sinar matahari kan daripada yang tidak terkena sinar matahari. Itu karena proses makannya menjadi sempurna. Begitu, hanya tanaman tertentu yang memang dia tetap bagus di dalam rumah yang tidak terkena cahaya. Itu hanya tanaman tertentu ya. Nah, untuk menjaga tanah agar tetap subur,
Nih ya, agar tanahnya subur kan? Agar tanahnya itu subur, kita harus memberi apa? Pupuk. Ya. Sehingga kalau tanahnya subur, tumbuhan dapat berkembang biak, dapat nanti kan tumbuh lagi sih, misal ada anaknya, apa gimana di sini kan, tambah lagi berkembang biaknya, tambah baik kalau tanahnya subur, terus proses makannya juga baik, begitu. Lanjut, ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu peka terhadap rangsang. Apa sih maksudnya peka terhadap rangsang itu? Nih, ada gambarnya nih ya. Ini banyak gambarnya. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Nah, jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Cobalah, misal kita lagi panas banget, terus nggak sengaja kita tuh melihat ke atas ya, ke arah matahari, pasti silau banget ya. Mata kita tuh tidak mampu melihat matahari terlalu lama. Jadi otomatis kita tuh akan menutup mata. Kemudian ini ada daun putri malu. Ini salah satu juga contoh tumbuhan ya, peka terhadap rangsang. Maksudnya ketika kita sentuh ya, ketika sentuh daunnya, pasti dia akan menutup seperti ini daunnya. Ya enggak? Anak-anak udah pernah belum menyentuh daun putri malu? Terus ini hewan kaki seribu. Misal ya, dia kesenggol, tidak juga disenggol dengan tangan begini ya, jangan ya, maksudnya jangan menggunakan tangan. Misal ada ini, kalian menggunakan kayu, misal atau sapu untuk didorong gitu kan. Ininya kaki seribunya, pasti dia nanti akan menggulungkan badannya gitu. Itu adalah salah satu contoh hewan yang peka terhadap rangsang. Atau ini ada juga nih di teksnya nih, landak ya. Landak juga kan kalau disentuh dia akan menggulung badannya. Begitu. Nah, ini setelah mengamati teks tersebut, coba kamu sebutkan kembali ciri-ciri makhluk hidup ya. Apa tadi ciri-cirinya? Yang satu bergerak ya, bergerak. Kemudian apalagi bernafas ya. Ini tumbuh, tumbuh kembang ya, tumbuh kembang. Kemudian perlu makan, perlu makan ya, perlu makan dan air dan air. Kemudian ini berkembang biak. Berkembang biak. Terus yang terakhir peka terhadap rangsang. Ini anak-anak ingat ya. Nanti kalau ada soal, anak-anak udah tahu ciri-ciri makhluk hidup ya. Nah, ini ayo berdiskusi. Isilah tabel berikut ini dengan nama hewan ya. Dengan nama hewan, isilah sesuai kelompok yang tepat. Ini kalian nanti ditulis di buku tugas kalian ya. Ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Cari 5 hewan saja. Kalian tulis nama hewannya di sini atau nama makhluk hidupnya. Terus bagaimana cara dia berkembang biak? Apakah dengan cara melahirkan? Apakah dengan cara bertelur? Kalau kalian kalau hewan itu berkembang biak dengan cara melahirkan, berarti kalian centang seperti ini. Kalau dia bertelur, di bagian yang bertelur dicentang seperti ini. Paham ya? Ini selanjutnya kita lanjut lagi ya. Yang tadi udah paham ya tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ini
ada teks ya. Mari kita baca bersama-sama. Judulnya itu bersyukur kepada Tuhan, bersyukur pada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila, ya, yaitu sila pertama. Anak-anak sudah hafal kan Pancasila? Yang pertama ini dia, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, lambangnya itu bintang, ya. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Nah, makanya di gambar burung Garuda ini ada lambang sila-sila. Ini sila yang pertama ada di tengah ya, gambarnya bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Paham ya anak-anak ya? Kalau sila pertama itu lambangnya bintang. Kemudian salah satu contoh kita mensyukuri karunia Tuhan itu ya ini salah satunya. Nih ya, menjaga kesehatan tubuh, kemudian menghargai kemampuan teman, kemudian ini bersyukur terhadap Tuhan, ya, dan masih banyak lagi. Nah, ini ada tugas yang harus dikerjakan anak-anak, ya. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup? Ya, nih apa yang kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup? Makhluk hidup kan beragam ya, tadi sudah Ibu jelaskan. Kalian isi 3 saja ini ya. Jadi tugasnya ada 2 ya. Tugasnya anak-anak hari ini, hari kedua ini ada 2 ya. Yang pertama itu ini, nama makhluk hidup, cari 5 saja, 5 ya tadi ya. Apakah dia melahirkan atau bertelur, nanti dicentang. Kemudian ini, hal yang kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup. Ini 3 saja ya, ditulis di buku latihannya. Paham ya anak-anak ya? 2 nih tugasnya, yang ini sama yang ini. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Tetap stay at home anak-anak semuanya. Dan jaga selalu protokol kesehatannya ya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini cukup sekian. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat teman-teman yang mungkin pengajar lainnya atau mungkin siapapun kalian yang merasa video ini bermanfaat, silakan like, komen, dan subscribe ya, atau boleh share ke yang lain. Terima kasih.